Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 2 kali 11 6 Lingkung, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 1 2 kali 11 6 Lingkung, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SMA N1 2 kali 11 6 Lingkung. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara presentasi calon guru penggerak angkatan 11. Saya yang bernama Syafitri dan rekan CGP saya Bapak Buyung Sabrudin Esko. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semoga kita semua mendapat syafaat dan berkah di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Syafitri merangkut sebagai moderator juga yang akan menyampaikan presentasi kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita akan menyebarkan pemahaman itu yaitu berdua, berkolaborasi, dan saya Syafitri dan rekan saya Pak Buyung Sabrudin. Baiklah, ini komitmen belajar kita terlebih dahulu, yaitu yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan pendapat, bertanya dan berbagi pendapat. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga, tunjuk tangan jika ingin menyampaikan pendapat. Yang keempat, semua peserta fokus agar proses kegiatan berjalan kondusif. Apakah kita sepakat dengan kesepakatan komitmen belajar kita? Lanjut. Nah, pengantarnya itu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk wujud visi yang diinginkan. Nah, di sini kita akan membahas konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, dari 8 ini kita berdua akan menyampaikan bagian poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bapak Buyung Sabrudin yang akan menyampaikan. Dan yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan saya sendiri yang akan menyampaikan nantinya. Baiklah, sekarang kita serahkan kepada Bapak Buyung Sabrudin yang akan menyampaikan poin konsep inti budaya positif yang pertama sampai yang keempat. Kepada Bapak, disilakan.
Oke, terima kasih Bu Savitri yang rekan CGP saya yang satu-satunya rekan CGP di angkatan 11 ini, Bu Savitri dari SMA 1 12 Minggu. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih mungkin untuk pengantarnya tadi saya tumpahkan saja kepada moderator yang telah menyampaikan secara tegas dan lugas tentang kolaborasi penyampaian materi yang disiplin positif itu merupakan yang harus diterapkan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah kita ini. Di sini pada poin pertama ya, ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern memulihkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada pembelajaran yang paradigma baru ini kita harus bisa sebagai guru itu menentukan titik lemah atau kemampuan seorang peserta didik itu di mana kita bisa memposisikan. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus bisa menentukan mana siswa yang bisa kita utamakan atau yang siswa yang dalam kondisi menengah ataupun yang nggak kurang, itu harus bisa kita menentukan. Jadi kita juga bisa menyamaratakan bagaimana kemampuan siswa tersebut. Jadi itu maksudnya. Selanjutnya, ya di sini pada gambar mungkin kurang jelas ya. Ada dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama mandiri, ya. Yang keduanya itu bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis, ya. Itu merupakan ciri-ciri dari pelajar profil pelajar Pancasila. Jadi setiap siswa-siswa kita yang ada di sekolah itu setidaknya memiliki 5 konsep dari prinsip tersebut. 6 ya. 6 ya. 6. Oke, silakan lanjut Bu. Di sini ada miskonsepsi teori tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid ya. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah guru menguatkan karakter. Yang ketiga itu ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah di sini dapat dilihat Bapak Ibu ya, kita lihat di tabelnya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebagai guru kita harus bisa melihat ya bagaimana stimulus respon dan teori kontrol. Sebagai contoh di sini realitasnya bisa Bapak Ibu lihat di depan. Itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Ternyata pada teori kontrolnya kita berbeda ya. Ada tidak sama yang kita harapkan. Yang kedua semua orang melihat hal yang sama. Tapi pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ada contohnya lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita, namun pada kenyataannya pandangan orang lain itu tentang berbeda. Ya, seperti contohnya mungkin kita melihat anak si A ini bagus, tetapi menurut kita tapi menurut teman kita itu berbeda, tidak bagus. Ya, atau anak ini pintar menurut kita, namun menurut teman kita belum dikatakan seperti itu. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teorinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada lagi contohnya orang lain bisa mengontrol saya, namun tidak bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya di teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya pemaksaan pada saat menunjukkan gagal, nanti pada teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menjadi pilihan yang baru. Dan terakhir mungkin Bapak Ibu bisa lihat model berpikirnya menang atau kalah. Pada kenyataannya model berpikir itu bisa menang saja seperti itu. Jadi paradigma stimulus respon ini merupakan sebuah teori yang harus kita miliki setiap guru ya. Tidak bisa memahami konsep dasar setiap peserta didik kita.
Di sini kita lihat Bapak Ibu ya, disiplin positif di pembelajaran itu sangat diperlukan sekali. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Gambarannya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini disiplin positif itu sangat perlu diterapkan. Kenapa demikian ya? Kalau dalam sebuah lingkungan sekolah, kalau tidak dimulai dari disiplin diri, itu maka akan tidak berjalan sebuah pembelajaran. Jadi bagaimana siswa itu contohnya ya, untuk ke sekolah itu bisa datang tepat waktu dan pulang tetap tepat waktu, itu perlu ada disiplin diri. Kalau tidak ada disiplin diri, maka tata tertib yang di sekolah itu akan tidak berjalan. Nah, seperti banyak seperti terjadi permasalahan di sekolah itu terkait dengan disiplin, baik disiplin pembelajaran, berpakaian ataupun disiplin bertata bicara, itu sangat kita organisir untuk dapat kita pahami kepada peserta didik tersebut. Pada pembelajaran ya, khususnya ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan ini nilai kebaikan yang ditanamkan oleh peserta didik. Di depan bisa Bapak Ibu lihat ya, ada 3 pengelompokan. Ada pertama profil belajar Pancasila, ada ABO Primaries Program atau PAP. Yang ketiganya ada Development Essential Virtues atau Building Moral Intelligence. Ya, di sini contohnya di profil belajar Pancasila itu nampak nilai kebajikannya itu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut ada mandiri, bernalar kritis, berbedika global, bergotong royong dan kreatif. Dan menurut IDO Primaries Program, sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya. Di Development Essential Virtues atau Building Moral Intelligence itu ada beberapa juga yang memberikan pembagian tentang nilai kebajikan. Ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi dari ketiga nilai kebajikan itu memang itu tidak jauh beda pada prinsipnya. Namun bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan itu pada peserta didik, pada guru ataupun di lingkungan sekolah akan bisa berjalan nilai-nilai tersebut dengan sesuai yang kita harapkan. Apalagi pada saat ini profil pelajar Pancasila itu sangat digaungkan sekali dalam rangka menerapkan karakter peserta didik itu ke arah yang lebih baik. Selanjutnya pada kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka biar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi kebutuhan dasar itu banyak ya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan dasar manusia itu banyak ya, selain dari makan, minum, selainnya. Namun di sini pada konsepnya kebutuhan dasar itu kita larikan pada pembelajaran ya, bagaimana siswa itu bisa baik belajarnya, apa faktor penunjang yang akan dipenuhinya supaya siswa itu menjadi baik, menjadi berkarakter dan belajar sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ada nanti pembagiannya kita lihat nanti. Baik ya Bapak Ibu semuanya ya, dalam konsep inti budaya positif itu di sini ada Bapak Ibu lihat di depan itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, dan keempat kebebasan serta terakhirnya itu kesenangan. Nah sekarang kepada Bapak Ibu yang hadir pada ruangan ini, coba bisa menyampaikan atau apa contoh dari masing-masing dari kebutuhan dasar manusia ini.
Nah, coba yang bertahan itu siapa kira dulu bisa dulu. Oke, silakan Pak Dini. Nah, bertahan hidup itu yaitu dari pakaian, makanan, tinggal, makanan dan kesehatan. Oke, pakaian, makanan. Coba aplaus dulu untuk Pak Dini. Terus kita lihat Bu Sapitri. Oke, ya betul sekali. Apa yang disampaikan Bapak Dinial tadi itu merupakan kebutuhan hidup pertama, ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di bagian poin 2-nya itu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Ibu Nili bisa nyatakan tadi. Yang mana kasih sayang dan rasa diterima itu salah satu contohnya saling terima, dipedulikan, dan bekerja sama. Rasa diterima, dipedulikan, dan kerjasama. Oke, terima kasih. Ya, apresiasi sekali dengan dari Bu Neli. Silakan mari kita lihat dulu Bu Sapitri ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan kerjasama. Jadi kebutuhan dasar ini sangat menyangkut dalam pembelajaran ya. Bagaimana siswa itu bisa menjalankan sebuah kegiatan pembelajaran apabila ada rasa kasih sayang dari gurunya, dari teman sejawatnya, ataupun dari stakeholder yang ada di sekolah sehingga dia bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Baik, yang ketiganya di sini ada penguasaan. Mungkin saya tidak akan kembali ya. Siapa yang bisa menyampaikan kembali? Mungkin dari Bu Badriati. Oke, silakan Bu Badriati. Penguasaan itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, serta atau diakui didengar. Oke, coba kita lihat dulu ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, oke, tepuk tangan lagi ya. Nah, Bapak Ibu kita ini mungkin sudah banyak memahami dengan konsep kebutuhan dasar manusia ini. Di mudah-mudahan ini memang atau kita ke depan yang Bapak Ibu yang terdapat kita melaksanakan bagaimana pendidikan yang baik di sekolah kita ini. Oke, yang kebebasan yang terakhir. Jadi di kebutuhan dasar itu ada kebebasan nomor 4-nya. Pak Robi, tadi yang menunjuk nampak tadi. Oke, silakan Pak Robi. kebebasan itu seperti kita bebas dalam kepemimpinan, bebas dalam memiliki pilihan, dan bebas untuk mencoba hal sesuatu yang baru. Bebas mencoba untuk sesuatu hal baru. Oke, mantap nih. Oke, aplaus jangan lupa ini apresiasi itu dari yang kita harapkan itu akan memotivasi Bapak Ibu kita ini untuk lebih bernarasi lebih bagus. Silakan Bu, kita lihat. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan. Oke, kita kembali lagi Pak Junior ya. Kesenangan itu bersifat bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Oke, tepuk tangan lagi sekali. Ayo kita lihat itu kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ya, kesenangan itu yang merepres ya kita apa yang kita rasakan pada saat itu ya, itulah merupakan kesenangan. Baik Bapak Ibu, itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, khususnya kita di sekolah itu untuk penguasaan proses pembelajaran. Maka jika tercapai 5 kebutuhan dasar ini akan lebih kita memudahkan bagaimana pembelajaran kita di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan disampaikan Bu Sapitri tadi, kita merupakan presentasi kolaborasi yang berdua CGP Angkatan 11. Jadi dalam konsep inti disiplin positif itu ada 8. 4 poin pertamanya saya menyampaikan dan 4 poin keduanya Bu Sapitri yang akan menyampaikan selanjutnya. Mungkin itu dari saya, mungkin terima kasih untuk presentasi yang ke saat ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Sapitri. Kepada Bu Sapitri kami persilakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih Pak Buyung Samsudin yang telah menjelaskan 4 poin budaya positif yang poin pertama sampai poin keempat. Selanjutnya poin yang kelima sampai yang ke-8 saya yang akan menjelaskan, yaitu konsep inti budaya positif yang kelima, motivasi perilaku manusia.
Nah, di sana ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga itu ada di sana yang termasuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau kita lihat yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ya, benar sekali Pak. Itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah, kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ya, betul sekali Bapak Ibu. Itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi intrinsik. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Coba kita cek. Iya, berarti dua yang di atas termasuk motivasi ekstrinsik, yang satu di bawah termasuk motivasi intrinsik. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik? Iya, itu motivasi yang berasal dari luar ya Bapak. Ya, terima kasih Pak Junia. Sekarang lanjut motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Iya, benar sekali Bu Hadiati. Motivasi yang berasal dari diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini ada suatu kesalahan yang dilakukan siswa. Ini guru yang akan menerapkannya apabila posisi guru berada di hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita memberikan apa ke siswa? Atau memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Sedangkan hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, yang selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis hukuman, itu disebut hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu, itu disebut konsekuensi. Nah, yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, yaitu proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, selama ini kita sebagai guru, apa yang kita lakukan terhadap siswa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Lebih cenderung ke hukuman ya Pak ya? Iya, sebaiknya kita melakukan apa seharusnya? Iya, restitusi ya Bapak Ibu, karena kita mencari tahu, memperbaiki kesalahan anak tersebut, dan kita cari solusinya untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut. Oke, lanjut. Nah, poin konsep inti budaya positif yang ke-6 yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Yang kelima, manajer. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasusnya, siswa sering terlambat datang pagi ke sekolah. Ya. Nah, kalau ada guru yang bilang seperti ini, lari keliling lapangan 3 kali melihat siswanya terlambat, lalu guru tersebut menyuruh siswanya lari keliling lapangan 3 kali. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol guru penghukum. Ya, atau ada contohnya lain? Nah, iya, kamu terlambat nak. Sekarang bersihkan WC, seluruh WC yang ada di sekolah ini kamu bersihkan. Nah, ya. Itu kita sebagai posisi kontrol guru penghukum. Oke, lanjut. Nah, ini
kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini disebut dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Karena di situ ditekankan kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Itu disebut posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, ini di sini ada guru mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai terlambat seperti ini lagi ya. Nah, di sini kita sebagai posisi kontrol guru teman. Ya, lanjut. Nah, berikutnya ini kalau ada guru yang mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Besok kamu datang lebih pagi ya, sebelum jam 7.15, dan jangan diulangi lagi. Ya, berarti ini kita berada di posisi kontrol guru pemantau. Ya, kita menyuruh dia besok harus datang jam 7.15. Kita pantau dia dan jangan diulangi lagi. Oke, yang terakhir di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini disebut dengan posisi kontrol guru manajer. Ya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru sering melakukan posisi sebagai apa? Kebiasaannya. Iya. Kebiasaannya sebagai Kadang penghukum ya Bu ya, kadang teman. Iya, membuat rasa bersalah juga, kadang teman. Tapi sebaiknya kita berada di posisi kontrol guru yang tahu atau belajar. iya, tahu atau manajer baik. Nah, di sini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk posisi kontrol guru. Yuk kita cek. Ya, benar sekali Bu Neri. Beri aplaus dulu untuk Bu Neri membuat rasa bersalah. Oke, lanjut. Nah, ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk posisi kontrol guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer. Ada lagi? Pemantau. Ada lagi? Ada lagi? Teman. Ada lagi apa Ibu? Oke, kita lihat jawabannya. Penghukum. Karena kita udah mencap anak itu. Iya, itu kita sebagai posisi kontrol guru penghukum. Karena kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, oke lanjut. Ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai posisi kontrol guru manajer. Yang lain sama? Oke, kita cek. Nah, benar sekali Bu Pat. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Pat. Nah, karena manajer ini kita menanyakan rencananya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada, ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Teman, yang lain? Pemantau. Ayo kita cek. Ya, teman, betul sekali Bu Neri. Ini posisi kontrol kita sebagai teman. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Yang lain sama? Iya, sama. Coba kita cek Pak. Iya betul. Luar biasa ya semangatnya. Ada pintar-pintar guru-guru SMA 1 si cincin. Oke, lanjut Pak. Nah, poin konsep inti budaya positif yang ketujuh.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Apa itu keyakinan kelas? Mungkin. Ya, Mungkin boleh Bu. keyakinan kelas itu maksudnya sudah terjadi pemahaman dalam diri dan ada komitmen. Tapi kalau peraturan sudah dibuat sepihak. Tapi kalau keyakinan ada kesepakatan bersama. Oh iya, betul sekali. Kita berilah tepuk santiang dulu untuk Bupati. Yuk, tepuk santiang kita dulu yuk. Ayo, Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, suwo ampu, santiang bana. Oke, lanjut Kak. Oke, next ya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit saja agar mudah diingat, seperti misalnya disiplin, saling menghargai, sopan santun, begitu kata-kata untuk keyakinan kelasnya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut Pak. Nah, yang terakhir konsep inti budaya positif yang ke-8, yaitu segitiga restitusi. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini penjelasannya yang pertama. Nah, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Jadi pertama-tama kalau siswa melakukan kesalahan, kita tanya dulu apa itu kesalahannya. Jadi dia tidak tertekan dengan kesalahannya. Jadi kita menggunakan kalimat ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita sebagai guru juga ada pernah melakukan kesalahan. Ya, terus ibu bapak tidak mau mencari di sini siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, terus kamu berhak merasa begitu. Oke, itu menstabilkan identitas. Proses selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanya kesalahan anak itu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa lakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat dirinya. Yang keempat, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kadangkala anak-anak siswa kita yang membuat kesalahan itu, mungkin mereka membuat kesalahan itu, di balik itu mereka ada mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirinya. Seperti misalnya anak pintar, anak yang juara, saat ujian dia fokus mengerjakan ujiannya dan teman yang lainnya ingin mencontoh. Jadi dia tidak mau mencontohkan hasil jawabannya itu. Jadi dia mempertahankan. Kadang bahkan ada yang berantem. Ya, jadi sifat yang seperti itu dia berhak untuk mempertahankan haknya. Ya Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana cara mencari solusinya supaya tidak terjadi hal seperti itu. Maka kita lakukan langkah segitiga restitusi ini. Dan tahap yang terakhir, menanya keyakinan kelas yang telah disepakati tadi, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya
kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanya, kenapa buat kesalahan itu? Kita tanya, kita kan sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kalian langgar? Ya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, berarti yang terakhir kita menanyakan kalau dia berbuat kesalahan, misalnya kayak terlambat datang ke sekolah. Nah, kamu telah melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? Disiplin, Bu, katanya. Nah, berarti dia telah tahu kesepakatan kelas yang telah dia yakini. Oke, lanjut. Ya, Radit. Assalamualaikum, Radit. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Radit hari ini? Baik, Bu. Ya, baik Radit. Ibu memanggil Radit hari ini karena Ibu mendapat laporan dari guru piket bahwa Radit kemarin dan sebelumnya sering terlambat ya datang ke sekolah pagi. Apa benar itu, Radit? Ya, Bu. Kira-kira sudah berapa kali Radit terlambat? Sudah 4 kali, Bu. Apakah sering terlambat datang ke sekolah suatu kesalahan atau bukan? Ya, Bu. Baik, Radit, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, Radit bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Baiklah, Radit, sekarang kita cari solusinya bersama-sama ya. Ya, Bu. Kira-kira alasan apa yang membuat Radit sering terlambat? Saya sering bergadang sambil bermain HP sehingga saya telat bangun pagi, Bu. Nah, jadi Radit tahu kan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Bu. Tahu. Kalau datang terlambat ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut Radit, keyakinan kelas apa yang telah Radit langgar? Disiplin, Bu. Baik, Alhamdulillah Radit mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita. Apakah Radit bersedia memperbaiki kesalahan ini? Iya, Bu. Saya minta maaf. Saya bersedia memperbaiki kesalahan ini. Alhamdulillah, baik Radit. Sikap yang sangat baik yang sudah Radit lakukan dengan cara meminta maaf dan berusaha memperbaiki kesalahan ini. Menurut Radit, apa yang akan Radit lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat datang pagi ke sekolah, Bu. Alhamdulillah, Ibu sangat menghargai usaha Radit untuk memperbaiki masalah ini. Semoga untuk kedepannya hal ini tidak terulang lagi ya. Tetap semangat Radit. Bu, terima kasih, Bu. Baiklah, Radit sekarang boleh balik ke kelasnya lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan masuk Bella. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Kemarin Bapak mendapat informasi berkabar bahwa Bella tidak ikut sholat zuhur berjamaah di musola kita ya, dan malah duduk di kelas. Apa itu benar? Iya, Pak, benar. Nah, dari tindakan tersebut, tidak sholat zuhur berjamaah di musola dan malah duduk di kelas itu sebuah kesalahan apa bukan Bella? Iya, Pak, kesalahan. Baik, berbuat kesalahan itu memang manusiawi ya, karena setiap manusia pasti itu pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya kesalahan tersebut. Setuju? Setuju, Pak. Oke, bagus sekali itu. Sekarang mari kita cari solusinya ya bersama ya. Karena
Sebentar lagi mau pulang, Pak. Dan kemarin saya habis jam olahraga. Baju olahraga saya basah karena keringat. Maka dari itu saya malas sholat berjamaah di sekolah. Oh gitu. Nah, menurut Dela, keyakinan kelas apa yang telah Dela langgar? Rajin beribadah, Pak. Baik, alhamdulillah. Jika Dela sudah mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita, apakah Dela bersedia memperbaiki kesalahan tersebut? Iya, Pak. Saya minta maaf dan bersedia memperbaiki kesalahan ini. Bagus, itu yang Bapak harapkan ya. Sikap yang sangat baik sudah Dela lakukan dengan cara meminta maaf ya, dan bersedia memperbaiki kesalahan ini. Menurut Dela, apa yang akan Dela lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan sholat berjamaah di sekolah tepat waktu dan saya akan membawa baju ganti. Barangkali seragam sekolah saya basah ketika jam olahraga. Oke. Alhamdulillah ya, berarti sholat berjamaah di sekolah dan sholat di rumah itu tepat waktu, tetap dilaksanakan ya, tanpa disuruh-suruh ya. Karena sholat berjamaah di musola itu kan bagus, pahalanya lebih banyak, karena sholat berjamaah melatih kita semua rajin beribadah ya, tepat waktu ya, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, dan kewajiban jawab kita akan terjaga tetap dalam ridho lindungannya ya. Iya, Pak. Terima kasih. Insya Allah saya akan menjaga sholat saya ketika di sekolah maupun di rumah. Oke lah, baiklah Dela yang sekarang itu saja Bapak sampaikan. Terima kasih. Silakan kembali lagi ke kelas. Baik, terima kasih, Pak. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 1 2x11 6 Lingkung, yang mana telah memperhatikan dengan semangat dan fokus terhadap presentasi kami. Saya Syafitri dan Bapak Buyung Saprudin. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.